Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ila hadirun rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak ada yang ada di muka bumi ini kecuali kepada Allah lah kita memuji, dan kepada Allah lah kita menyanjung, karena semuanya adalah makhluk dan ciptaannya. Dan apa yang kita jumpai dari keajaiban-keajaiban, kadang pada manusia, kadang pada tanaman, pada batu, pada langit, pada lautan, sesungguhnya itu pun dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan keagungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling agung, paling mulia, yang paling terpuji, dan bergantung kepada Allah segala sesuatu, ini adalah zat yang menyelamatkan manusia, memberikan apa yang diinginkan oleh manusia, dan senantiasa Allah tunjukkan terus menerus hal yang demikian ini kepada manusia, supaya manusia itu jangan sampai berpaling dari Allah SWT. Karena tatkala manusia berpaling dari Allah SWT, maka selain Allah SWT adalah ciptaannya, selain Allah SWT adalah makhluknya, dan butuh kepada Allah SWT. Nah, inilah materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kita malam hari ini. Semoga dengan ini tauhid kita akan tambah kuat, keyakinan kita akan tambah kuat. Tapi di saat tauhid kita tambah kuat, pengetahuan kita tentang tauhid bertambah kuat, justru kita akan merasa menjadi asing. Ya, akan menjadi apa? Asing, aneh gitu ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 191 192. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun la yastati'una lahum nasraw wa la anfusahum yansurun. Allah mengatakan ayusyrikuna, apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, dan dia diciptakan. Jadi tidak ada yang menciptakan apapun dari selain Allah, bahkan dia diciptakan.
wala yastati'una lahum nasran, dan dia pun tidak mampu menolong ya yang lainnya. Wala anfusahum yansurun, dan diri mereka sendiri juga tidak bisa tertolong. Maka di sini betapa lemahnya keyakinan manusia akan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti-bukti kepada manusia di setiap waktu, bahkan di setiap detik kita Allah tunjukkan bukti-buktinya. Ya, Allah tunjukkan apa? Bukti-buktinya. Bersamaan Allah tunjukkan bukti-buktinya kepada manusia, bersamaan itu manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, ini betapa manusia butuh diingatkan terus supaya dia jangan terbawa oleh kelemahan jiwanya sehingga dia menganggap makhluk Allah SWT lebih rendah atau minimal sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Hada syuru'un fi barahini tauhid wa adillatihi." Jadi di dalam ayat ini Allah SWT memulai menjelaskan bukti-bukti tauhid. Jadi bukti-bukti tauhid itu ada, dan dalil-dalilnya juga ada. Maka tauhid bagi Allah SWT itu memiliki bukti-bukti, baik secara apa yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis, atau bukti-bukti yang bisa dilihat secara akal. Yang ini tidak ada pada selain Allah. Jadi dari selain Allah SWT tidak memiliki apa? Bukti-bukti tersebut. Tidak memiliki bukti-bukti tersebut. Siapapun juga. Ya, contohnya yang tiap waktu, tiap saat kita jumpai. Dan yang lain tidak bisa berbuat. Sekarang datang apa? Malam. Coba siapa yang mampu tatkala datang malam, ya seperti malam kita ini, yang menggulung siang, kemudian di saat ini gantian yang sudah datang malam, malamnya digulung kemudian menjadi apa? Siang. Sampai detik ini sejak ya awal diciptanya makhluk belum ada yang bisa melakukannya. Walaupun seluruh manusia dari zaman dulu sampai sekarang bersatu padu untuk menggulung malam saat ini aja, bersama jin-jin dari dulu sampai sekarang, tidak akan apa? Mampu. Jadi bukti-bukti kebesaran Allah terus Allah tunjukkan. Tetapi kenyataannya manusia itu merasa lemah kalau kehilangan selain Allah. Kalau kehilangan selain apa? Allah, merasa lemah. Tapi kalau kehilangan Allah, dia merasa lemah. Selain Allah misalnya apa? Uang. Dia kehilangan uangnya misalnya, dia punya uang 10 juta, hilang semuanya. Apa yang terjadi pada hatinya? Sedih, terpuruk. Tapi dia lupa sholat, lupa zikir, lupa ibadah, lupa belajar, biasa-biasa aja. Nah, ini baru contoh, ya. Padahal contoh yang lainnya masih banyak. Kita lanjutkan lagi, lah hadirun azani wa azakumullah. Jadi selain Allah itu tidak ada bukti keagungan dan kemuliaan sebagaimana apa yang Allah tunjukkan pada dirinya. Fataqaddama anna tauhidaini
Maka di sini Allah tatkala menunjukkan keagungan dan kebesarannya, Allah menjelaskan kepada manusia dua tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah. Ya, maksudnya ya hanya Allah saja yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menjaga, yang menghidupkan kembali dari setelah kematian. Ini namanya tauhid rububiyah. Dan tidak ada yang bisa melakukan tauhid rububiyah kecuali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa tauhidul asma'i was sifat. Dan juga tauhid tentang nama-nama dan sifatnya. Kalau manusia memiliki sifat kesempurnaan, maka segala sifat kesempurnaan yang ada pada manusia itu adalah sifat kesempurnaan yang terbatas. Contoh, orangnya sudah ganteng, pinter, ya, orangnya ganteng, pinter, soleh, baik, ya, tidak nakal, tidak jahat, tidak bisa tidur, tidak bisa berak, tidak bisa kencing. Nah, kira-kira ini sempurna atau lemah? Lemah. Jadi tatkala manusia itu ya tidak makan, tidak tidur dan seterusnya, lemah bagi manusia. Ya, tidak memiliki teman, lemah bagi manusia, tidak memiliki keturunan, lemah bagi manusia. Tetapi Allah sempurna pada kesempurnaannya. Allah yang memberi makan dan tidak butuh yang lainnya memberikan makan kepadanya. Allah yang menghidupkan dan tidak butuh yang lainnya untuk menghidupnya. Allah yang menjaga dan Allah tidak butuh yang lain menjaganya. Ya, begitu. Jadi kesempurnaannya Allah adalah kesempurnaan yang apa? Mutlak. Sedangkan kesempurnaan pada manusia, kesempurnaannya itu apa? Terbatas. Ya. Baru dua tauhid. Pertama tauhid apa tadi? Rububiyah. Yang kedua tauhid asma was sifat. Ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga sekarang kita mengenal tentang makhluknya, ya, yang dijadikan sekutu dengan Allah SWT tatkala manusia beribadah. Apakah itu raja, ataukah itu manusia biasa, ataukah itu malaikat, apakah itu pohon ataupun yang lainnya, semuanya fuqara'una ilallah, ternyata butuh kepada Allah. Dan mereka semuanya tidak mampu memberikan manfaat ataupun menolak bahaya walaupun seberat biji zarrah. Makanya ada orang ngaku sakti, ya, orang yang paling sakti. Orang yang paling sakti mati atau tidak mati? Mati. Sakit atau tidak sakit? Sakit. Kadang ya aneh, preman kan kayaknya kuat banget. Nah kadang preman kok nggak muncul di pasar, kenapa? Ternyata lagi sakit dan polisinya jenguk preman itu. Bayangan kita kan kalau sudah jadi preman nggak pernah sakit, nggak pernah sedih. Ternyata ya sakit ya sedih itu. Jadi yang namanya manusia berlaku sifat manusia gitu. Jadi manusia itu sering nih gambarannya ya, gambaran manusia ini sering kayak ucapan manusia itu sendiri, indah sebelum dimiliki. Ya, misalnya orang bayangkan jadi gubernur itu enak. Ya, ternyata sudah jadi gubernur
malah dipecat. Istilahnya gubernur nggak enak ya kan. Orang bayangkan kalau sudah jadi ini dan itu enak, ternyata sudah dapat problemnya juga bertambah. Wah, ternyata Masya Allah, kadang kita ingat enak, senang tanpa problem, justru pada waktu-waktu yang telah kita lewati. Nah, ini kenapa? Ya ini yang namanya apa? Manusia. Jadi manusia itu setelah enak, enaknya akan apa? Menurun. Ya, tadinya lapar, kemudian makan, enak. Setelah itu kenyang, dipaksa makan lagi, enak apa tidak enak? Tidak. Nah, maka manusia ini memang terkumpul padanya sekian banyak kekurangan. Wala yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, dan mereka tidak menciptakan sesuatu dan bahkan mereka diciptakan. Dan namanya makhluk itu tidak mampu memberikan bahaya atau menolak, ya, tidak mampu mendatangkan bahaya ataupun memberikan manfaat, tidak mampu ya menolak kematian, dan juga tidak mampu terus-menerus mempertahankan kehidupan. Ya, jadi manusia itu kalau sudah pada batas waktunya ajalnya, maka dia akan apa? Mati. Lah, memang ada para ahli ya ingin menciptakan teknologi memperpanjang umur manusia. Ya, memperpanjang umur apa? Manusia. Jadi kalau misalnya umurnya misalnya 100 tahun, ya bagaimana caranya dia bisa bertambah umur, mungkin tambah 50 tahun. Sudah 100 tahun tambah 50 tahun. Sekarang kalau ada orang umurnya 100 tahun, biasanya itu sudah pingin mati atau pingin panjang umur? Pingin mati. Karena apa yang dirasa itu sama. Masih zaman dia masih kecil dengan umur 100 tahun sama. Cuman badannya sudah mulai apa? Menurun. Nah, ini. Nah, kalau diperpanjang justru kehilangan hikmah dari apa yang Allah SWT ciptakan. Ya hadrun a'azani wa a'azakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 13 dan ayat 14, Allah SWT mengatakan, walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlul khabir. Ya. Jadi setelah kita belajar seperti ini, kita mohon kepada Allah seluruh bentuk ketergantungan kepada makhluk, ya, semoga dibersihkan dari hati kita sendiri. Karena Allah SWT mengatakan, dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang memohon kepada selain Allah, yang mengeluh dan mengadu kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan tentang selain Allah itu tadi, ma yamlikuna min kitmir, ternyata tidak mampu memberikan kebaikan, bantuan walaupun hanya sekulit ari. Ya, kulit ari itu kulit yang sangat mudah apa? Terkelupas. Kalau zaman dulu ya panasan, biasanya kakinya apa? Busik. Ya, kakinya apa? Busik. Ya, bisa saya busik. Tatkala busik, kita kerok kaki kita, maka akan keluar apa? Kayak debu. Nah, itu yang meropoli itu namanya kulit apa? Ari. Jadi kulit ari itu sangat tipis sekali. Itu membantu seberat kulit ari tidak bisa. Jadi kalau kita sakit, tahan dari mengeluh mengadu kepada selain apa? Allah.
Misalnya kita lagi kangen sekali sama anak, ya, kangen itu fitrah. Ya, kayak kisahnya Nabi siapa? Bapaknya Nabi Yusuf, Zakaria ya. Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi siapa? Nah itu sampai nangis, ya. Jadi tatkala orang nahan kangen, ya mengadunya kepada siapa? Allah. Karena selain Allah SWT tidak mampu. Pingin butuh sesuatu, ya selain Allah tidak mampu. Mohonlah kepada Allah. Lah nanti Allah yang akan mengetuk, mengarahkan hamba-hambanya untuk ya memberikan apa yang diinginkan oleh hamba tersebut. Dan kemudian Allah SWT mengatakan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, dan jikalau kalian semuanya berdoa kepada selain Allah tersebut, la yasma'u du'aakum, selain Allah itu tidak mendengar doa-doa kalian. Jin yang enggak doa, batu yang enggak doa, semuanya tidak bisa mendengarkan, tidak mampu mengabulkan. Walau sami'u mastajabu lakum, dan jikalau memang mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan. Kalau memang betul ada dari selain Allah bisa mengabulkan, perkara yang paling tidak disuka oleh manusia secara umum adalah apa? Kematian. Ya apa tidak? Secara umum manusia tidak suka akan apa? Kematian. Ya, misalnya ada orang punya anak baru umur misalnya 3 tahun, tiba-tiba kena stip, kejet-kejet. Orang tuanya pengen anaknya hidup atau mati? Hidup. Dia berdoa dan seterusnya, ya, ya kan? Tatkala Allah SWT memang telah menentukan waktunya berakhir, walaupun dia doa, ya tetap meninggal dunia. Atau misalnya seorang anak punya bapak yang sudah tua, yang sudah kritis misalnya, dia ingin bapaknya diperpanjang umurnya, ya kan? Ya kan? Gak bisa, sudah batas waktunya, sudah. Jadi tidak ada yang mampu mengabulkan permohonan dari permohonan hambanya, yaitu hamba Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, nanti pada hari kiamat yang didoa, yang diminta dari selain Allah mengingkari perbuatan syirik kalian. Ya, jadi di tempat di negeri kita ini ada yang namanya Gunung apa? Kemukus di Sragen. Nah, orang ke Gunung Kemukus biasanya pingin sugih, enteng jodoh. Ya, sebelum pingin kaya dan sugih dan sebagainya, zina dulu. Ya, zina dulu. Nah, itu nanti jin-jin yang dia berdoa, dia pingin kaya, pingin sugih itu ingkar, saya nggak mampu gitu loh. Kalau memang jin-jin yang diminta itu memang mampu membuat kaya, ya mungkin di Gunung Kemukus itu akan dibangun istana, pertokoan. Nyatanya ajik saja, ya nggak banyak duit juga. Justru duitnya itu datang dari pengunjung, gitu. Malah pengunjungnya minta duit, aneh ini. Yakfuruna bisyirkum wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang mampu memberitahukan tentang segala kejadian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan manusia itu ya adalah makhluk yang diatur, makhluk yang diberi rizki, ya, sedangkan Allah adalah yang memberi rizki, yang mengatur, yang menahan, dan di tangan Allah segala kekuasaan, dan kepada Allah semuanya akan kembali.
Al-hadirun azani wa azakumullah. Maka tidak ada bukti yang demikian ini kecuali hanya pada tauhidullah. Alladzi adahu Allah wa abadahu fi mawadhi'in katsirah. Yang Allah SWT menyiapkannya dan memberikannya di tempat yang banyak, menjelaskannya di tempat yang banyak dari Al-Quran. Wa ala lisani rasulihi, dan dijelaskan dengan lisan rasulnya. Wa huwa dalilun aqli fitri, ini adanya tanda-tanda dalil secara akal dan secara fitrah. Kama annahu dalilun sam'i, sebagaimana juga di sini ada petunjuk, ada dalil ya secara pendengaran. Ala wujubi tauhidillah, atas wajibnya manusia mentauhidkan Allah. Wa annahul haqqu, dan sesungguhnya Allah lah zat yang maha benar. Wa ala butlani syirki, dan atas batilnya, tidak benarnya kesyirikan. Jadi kalau kita ngadepi apa-apa, ya intinya tawakal gitu. Ya, nggak perlu mencari selain Allah. Misalnya sudah persiapan fisiknya, sudah persiapan sangunya, sudah persiapan bekalannya, ya mau safar, ya sangunya sudah, maka yang diperlukan tinggal apa? Tawakal. Nah, jadi nggak perlu jimat. Nah, kadang kan orang butuh men kuat, mau serep, nggak perlu. Ya kadang butuh yang lainnya, itu nggak perlu. Ya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada satu kisah. Ya, satu kisah ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecewa, marah besar. Padahal siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah besar, kecewa. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan 70 penghafal Al-Quran ya ke Bani Umayyah, ya kemudian ke Bani Ri'lin, kemudian ke Bani Suhail bin Amr, dan ke Bani Harith bin Hisham. Begitu. Jadi 4 kampung itu minta tolong kepada Rasulullah agar dikirimi guru-guru Quran. Maka Rasulullah mengirimkan 70 penghafal Quran di zaman dulu, bayangkan. Kirim. Ternyata 70 guru tadi dibunuh. Ya, dibunuh. Maka Rasulullah marah, kecewa. Ini gimana ini? Akhirnya ya 4 kampung ini, yaitu tadi Bani siapa? Bani Safwan bin Umayyah, Bani Suhail bin Amr, Bani Harith bin Hisham, dan Bani Ri'lin, itu dilaknat oleh Rasulullah. Selama berapa hari? 30 hari. Yang disebut dengan kunut apa? Nazilah. Dilaknat mereka. Ya, dilaknat. Dikabulkan apa tidak doa Rasulullah SAW? Tidak. Bayangkan, tidak dikabulkan. Padahal kan Rasulullah kecewa, zalim. Tapi tatkala beliau punya keinginan agar mereka dihancurkan, ternyata mereka itu malah dapat hidayah. Malah dapat apa? Hidayah. Masya Allah. Jadi
memang yang berkehendak menentukan segala sesuatu itu bukan makhluk, tetapi siapa? Allah. Nih, Allah. Makanya inilah pentingnya kita minta ya, yang terbaik dari Allah. Kadang orang bayangkan kalau saya bisa ini maka saya akan senang misalnya. Tapi kalau saya nggak bisa ini saya akan sedih. Ternyata sering dia tidak sampai kepada apa yang dia inginkan, dan pada perkara yang dia bayangkan akan sedih malah justru di situ dia bahagia. Nah, ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'un. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak punya kekuasaan sedikit pun. Ya. Jadi di sini dalil-dalil tentang keagungan dan kebesaran itu hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala manusia menghadapi hal-hal yang kadang memberatkan, kembali dia ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ya mengatakan kepada keluarganya, bahkan kepada kaumnya. Rasulullah mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai seluruh masyarakat Quraisy, masyarakatnya Rasulullah, ishtarau anfusakum, udahlah kalian ini jangan bergantung pada siapapun, termasuk juga kepada Rasulullah, tapi beramalah kalian dengan amalan saleh, jual diri kalian. Ya, jual di sini maksudnya beramal saleh, menjualnya kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, ya anaknya Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, la aghni anka minallahi syai'a, aku tidak mampu membantu engkau sedikit pun. Ya Sofiyah ammatu Rasulillah, wahai Sofiyah, paman perempuannya Rasulullah, beramal solehlah. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak mampu menolong engkau sedikit pun. Ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah anaknya Muhammad, ya salni mimmali ma syi'ti, udahlah kamu minta kepadaku dari hartaku yang kamu mau. Tapi kalau untuk urusan amal saleh, la ughni anki minallahi syai'a, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk amal saleh jangan banyak husnudzon pada orang. Oh yang esoknya udah ngakna yang melebung surga ya gitu. Sering kadang ya minta doa boleh. Masuk nger misale kowe nang surga, deleng aku nang neraka, aku ditanting ya gitu. Nah, ini kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak menunjukkan dia kenal tauhid. Udahlah minta kepada siapa? Allah. Begitu. Karena permasalahannya sulit. Termasuk ini dikatakan oleh Rasulullah, dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa walaupun kepada anaknya. Jadi anaknya ya harus bergantung kepada Allah dan jangan bergantung kepada siapa saja dari makhluknya. Ini menunjukkan ya keagungan dan kebesaran Allah SWT dan menunjukkan tauhidullah. Ini saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita malam ini. Semoga Allah membesarkan di hati kita pentauhidan kepada
Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.